Oke, bersama Diksi ya. Di sini kita bakal cerita ngeri ya kan. Jadi gue bakal ceritain hari ini itu perjalanan gue nemenin nyokap gue buat ziarah. Dan gue berziarah itu ada beberapa kota. Yang pertama itu ke Cirebon. Habis Cirebon itu gue ke Madura. Habis dari Madura ke Surabaya, ke Solo, dan balik lagi ke Jakarta. Jadi gue bakal ceritain tentang pas perjalanan gue ke Cirebon. Jadi gue berangkat dari rumah itu sama nyokap gue itu jam 11-an atau jam 10 gitu, gue lupa lah. Itu naik bis ya kan, kurang lebih perjalanan itu sekitar 5 sampai 6 jaman. Itu dari Jakarta ke Cirebon. Jadi kurang lebihnya gue sampai ke Cirebon itu jam 5 subuh lah. Itu gue sampai di makam Sunan Gunung Jati ya kan. Nah di sana itu ada masjid yang lumayan bagus banget gitu kan. Pas sampai di sana itu gua parkir bis dulu, habis itu ibu-ibu pada keluar semuanya, kita sholat subuh dulu. Pas habis sholat subuh selesai udah semua, gue sempet ngevlog juga di sana. Itu lumayan bagus banget gitu tempatnya di sana. Itu juga masjidnya bagus, apalagi pas lagi subuh itu bener-bener yang karena kan nyala semua, itu bener-bener bagus banget gitu kan. Dan itu juga ya biasalah ibu-ibu ya kan, jadi kita foto-foto juga di sana, kita foto-foto sama nyokap gue foto, jadi kita ngefotoin lah di sana ya kan. Setelah kita udah selesai sholat subuh, foto-foto lah ibu-ibu semua, kita ziarah lah. Sebelum ke ziarah, tapi di sini gue agak menyayangkan sih, jujur agak menyayangkan. Kenapa? Karena dengan tempat yang tadi gue bilang sebagus itu karena itu juga kan rumah Allah, juga kan masjid ya kan, tapi amat disayangkan itu tuh tempatnya jujur lumayan kotor. Karena iya, di samping masjid-masjid itu juga lumayan banyak sampah lah gitu, berkeliaran lumayan banyak. Dan juga mungkin di yang Cirebon itu jujur agak lebih banyak bisa dibilang pungli atau apakah itulah gitu kan, kayak apa-apa tuh harus bayar gitu. Kenapa harus bayar? Mungkin juga karena gitu pariwisata di sana gitu, cuman kan seharusnya dengan cara itu agak harusnya bisa memfasilitasi pengunjung yang datang, tapi menurut gua pribadi itu agak kurang ya gitulah. Lanjut, abis itu gua berjarak lah dari si masjid ini, itu kita jalan, itu gak terlalu jauh kok makamnya di sana gitu kan. Kita jalan, nah ini nih yang agak disayangkan lagi jujur. Ketika pas di sana, ini first time gue ya kan, gue first time banget ke Cirebon itu, untuk maksudnya first time buat ziarah ya, gue nemenin nyokap gue di sana gitu kan. Dan pas di sana itu tuh gue masuk, sebenarnya nggak langsung masuk sih, kayak ini tempatnya di sini, itu tuh makamnya agak jalan lagi ke sana lah gitu kan, agak ke sana lagi. Tapi di sini itu udah banyak banget pengemis. Mungkin kalian yang udah pernah ziarah ke sana setuju gak sih dengan gue, kayak banyak banget gitu pengemis di sana gitu. Kenapa harus itu? Karena ya mohon maaf kalau misalkan ada salah di koreksi gitu, tapi menurut gue pribadi yang gue pelajarin adalah kita tuh dalam agama kita tidak pernah diajarkan untuk meminta atau tangan di atas gitu. Lebih baik tangan di bawah memberi daripada meminta gitu tanpa ada usaha apa-apa. Dan itu kenapa di tempat yang lumayan sakral itu tuh banyak banget dengan embel-embel untuk inilah bersedekah walaupun agak maksa jujur gitu kan. Karena pada saat di sana itu gue sempet agak kesel sih jujur ya. Dan gue bilang sama nyokap gue, mama kalau misalkan pengen ngasih ikhlas gitu. Cuman kalau misalkan mama nggak ngasih ya udah nggak apa-apa, samping aku aja gitu. Kan sebenarnya seperti itu. Kalau misalkan kita ingin bersedekah dengan ketulusan hati, kita bersedekah lah gitu tanpa ada paksaan. Dan di sana itu ada paksaan lah gitu. Jadi kayak tiket masuk mungkin ya, jadi kayak harus ngasih tuh panjang jalan, itu tuh bener-bener banyak banget. Dan gue yakin banget ulama pun yang di sana tuh tidak sama sekali mengajarkan untuk
mengemis atau meminta-minta itu gue yakin banget tidak pernah mengajarkan itu. Iya kan? Ya, lanjut lagi. Kan itu gue sempat ngevideoin juga gitu kan, pas gue lagi ngevideoin itu tuh di situ tuh ada tempat kayak orang lagi gitu, dan gue sebenarnya video kan karena memang untuk inilah kenang-kenangan gue gitu kan, gue pengen kasih tahu semua gitu kan ya. Tapi pas lagi gue videoin gitu tuh orang yang lagi minta-minta tuh langsung kayak stop gitu. Kenapa gitu, kayak mungkin dia merasa inilah gitu mungkin ya. Terus ya udah, habis itu udah selesai ziarah, udah tuh selesai semua, kita ziarah sempet makan siang dulu, jadi kita udah selesai semua, keluar, habis itu kita makan sarapan dulu. Pas habis sarapan kita baru berangkat ke Madura karena perjalanan kan panjang banget gitu kan. Nah, pas lagi sarapan itu temen nyokap gue kan banyak juga, terus nyamperin tuh temen nyokap gue, cerita lah kayak ini nih gitu. Terus nyokap gue nanya kenapa, katanya gitu. Dia cerita karena dia itu dicubit katanya. Terus kenapa dicubit, kok dicubit gitu kan. Iya, dia ceritanya karena tadi yang gue bilang itu pengemis banyak banget di sana yang meminta-minta, dan memang ibu itu sudah menyiapkan banyak banget recehan gitu kan. Memang beliau sudah menyiapkan itulah gitu kan. Itu dia setiap pas sepanjang jalan tuh ngasih, dan singkat ceritanya uang recehan yang disiapkan untuk bersedekah itu habis. Nah, pas di keluar itu makin banyak lagi, mungkin ngelihat dia tuh ngasih ke orang gitu kan. Itu tuh habis lah uang recehannya yang emang diniatkan untuk bersedekah di sana gitu kan, habis. Dan itu tuh bener-bener ibu tuh, ada seorang pengemis ibu-ibu itu yang bener-bener maksa banget si ibu itu gitu, kayak sampai dicubit, gila nggak? Kayak gimana guys, kalian komen deh kalau misalkan menurut kalian tuh seperti apa di situ. Apakah emang di situ, karena gue juga nggak tahu ya, itu pengalaman gue aja gitu kan, jujur aja seperti itulah. Terus ya kurang lebihnya mungkin di Cirebon ya kayak gitu. Mungkin pengalaman cerita pengalaman gue di Cirebon, karena pada saat itu nggak yang terlalu lama di Cirebon, karena cuman ibarat transit aja di Cirebon, ziarah, habis itu baru ke Madura. Dan untuk cerita selanjutnya gue bakal ceritain tentang, oh iya, jujur gue juga nggak tahu, mungkin pas di sana ya nanti pas di part 2 nya part 2 nya di Madura itu bakal lebih seru lagi sih gitu. Jadi kayak kalian kalau misalkan itu jangan lupa subscribe ya, tolong nih mas, subscribe ya kalau bisa, itu dukung ya kan. Subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa di like, oke? Nyalain lonceng, cengkring, Dixki.